Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan kali ini gue akan berbagi 10 produk 2024 favorit gue pribadi. Kenapa gue bikin konten ini dulu sebelum konten Best IM 2024? Simply gue pikir begini, karena sebelum-sebelumnya itu kan gue bikin ada yang honorable mention, kemudian ada most recommended, dan ada juga personal choice. Tapi setelah gue pikir-pikir, personal choice gue itu gak ada hubungannya sama harga. Dimana kadang-kadang beberapa ayam yang harganya lebih murah, gue lebih suka dibandingkan daripada harga-harga yang jauh lebih mahal sekalipun. Sementara best ayam nantinya per level harga karena satu dan alasan tertentu. Jadi di sini gue top 10 ini bener-bener 10 produk kesukaan gue, seberapa seringnya gue pakai dan seberapa sukanya beneran gue sama itu karena selera gue pribadi tanpa ngelihat harga sama sekali. Jadi gue di sini juga mau seenaknya aja ngebacot seenaknya gue gitu, karena ya ini konten ya selera gue pribadi, kasar begitu. Cuma di sini gue disclaimer dulu, gue akan mengeluarkan beberapa produk yang rilisnya bukan 2024 walaupun gue sering banget pakai, yaitu DAP kesayangan gue sendiri yaitu Sony WM1AM2. Ini rilisnya 2022. Lalu juga Unique Melody Mask Indigo gue, ini kalau nggak salah pertama kali dirilis tahun 2021, tapi punya gue ini batch yang 2022 sekali lagi. Dan juga Sennheiser IE600 gua. Ini juga sekali lagi barang yang rilisnya tahun 2022. Entah kenapa beberapa barang gua rilisan 2022 yang favorit ya. Jadi itu gua mengeluarkan semua itu dari sini. Mulai kepada yang di rank 10 yaitu DEC M, bukannya IM. Karena gue sukanya, karena ini gue kan orang yang suka review sana sini, gue suka cobain banyak. Nah kalau misalnya perlu colok lagi dongle, lalu gantung lagi, ada kabelnya lagi, atau misalnya harus pakai yang lain gitu, pakai device yang DEC M rada gede, itu malas. Dan device ini kecil banget suaranya, kecil banget bentuknya, suaranya udah oke, dan dia ada bisa balance, bisa single ended juga. At least support balance walaupun nggak true balance. Tapi karena penggunanya enak banget, ya gue sangat suka dan gue sangat bersyukur ini ada di 2024, yaitu Keywears Allegro Mini. Ini barangnya kecil banget, sangat gampang dipakai dibanding seluruh DEC M yang gue punya. Kalau kita ngomong DEC M doang ya, karena emang gue pada dasarnya orang yang pakai DAP. Ini justru yang paling sering gue pakai. Kadang-kadang kalau buat review, gue buat perbandingan, ya masih pakai PZ TP35, TP50 dan beberapa lainnya. Tapi kalau yang beneran gue pakai sendiri gitu, ini yang sekecil ini. Makanya gue taruh di urutan ke-10. Nah selanjutnya sisanya ini bakal produk-produk IM. Ini bakal lebih ke produk yang portable audio, karena emang gue jarang main yang headphone atau yang gede-gede, karena gue suka jalan-jalan seperti ini aja, gue bikinnya sambil jalan-jalan. Oke, kemudian untuk urutan ke-9 dan urutan 8 ini sebenarnya kadang gue sukanya ini bisa ganti-gantian. Kadang gue lebih suka yang 8, kadang gue bisa 9, karena tujuannya sama, yaitu dengerin suara yang rame, bassnya asik, vokalnya maju, treble-nya juga maju, rame sensasinya. Tapi kelemahannya adalah dua-duanya gue nggak terlalu bisa pakai lama-lama karena bisa fatigue. Nah jadi gue urutannya ini simply berdasarkan fittingnya aja. Urutan ke-9 yaitu SIMGOT IM10. Ini SIMGOT paling rame suaranya, mengikuti Harman Target. Bassnya rame, vokal atasnya maju, treble juga nyampe atas, layering-nya bagus. Yang gue turunin ini ke ranking 9 simply karena dia housingnya cukup bulky dan lumayan pegel kalau ternyata gue capek pakai berlama-lama. Di yang ranking ke-9, ranking 8 ada Zigat Estrella, dimana ya gue bilang sama, sebenarnya tujuannya gue dengerin Estrella ataupun dengerin SIMGOT IM10 itu ramenya. Bedanya SIMGOT IM10 lebih kerasa layeringnya dari multi drivernya itu dengan bassnya juga sama, kerasa lebih tebal. Sedangkan yang Zigat Estrella ini ramenya itu dari sensasi soundstage dan immersifnya itu kayak mengelilingi kepala gue. Jadi imaging dan soundstage-nya gue masih lebih suka Estrella, tapi kalau rame multi layer-nya gue lebih suka IM10, tapi gue menempatkan si Estrella ini di atas karena simply fitting-nya lebih enak di telinga gue. Lalu kemudian, nah ini juga sebenarnya urutan ke-7, 6, dan 5 ini tergantung mood gue, karena tiga-tiganya buat gue sama-sama all-rounder, tinggal gue lagi pingin yang mana gitu. Oke, di urutan ke-7 ada Keywears KE4, dimana ayam ini adalah mungkin ayam yang mengenalkan gue sama tuning meta sekarang. Dimana ini benar-benar bisa
ngasih tahu gue ada lo tipe tuning yang sebenarnya bisa lumayan nyantai di area upper mid range-nya dan treble-nya, cuma ada sedikit bass boost, tapi tetap kontras pergantian bukan pergantian, dari lower mid to upper mid-nya itu masih kerasa extension vokal ketika teriak. Jadi gue suka banget IM ini, bisa gue dengerin lama, tuningannya bisa nyantai tapi kontrasnya masih bisa terasa. Kelemahannya yang bikin gue tempatkan di ranking 7 adalah salah satunya fittingnya somehow yang di atasnya sebenarnya nggak bukannya tidak enak, tapi di atas itu lebih enaknya lagi habis ini. Dan juga secara driver gue ngerasa memang ada keterbatasan driver di sini, di mana resolusi dan juga impactnya nggak terlalu bagus, jadi berasa attack-nya tuh agak lembek aja untuk beberapa lagu, atau kalau misalnya gue udah pakai lama kadang agak berasa bosen. Makanya gue tempatkan ini di ranking 7, walaupun sebenarnya secara tuning gue suka banget dan gue gak ada masalah sama teknikal, tapi lebih ke impact-nya aja yang kadang-kadang lembek bikin gue ngantuk. Kemudian di ranking 6 itu ada RT Titan, dimana ini gue kira ini bakal jadi planar favorit gue di tahun 2024. Karena satu, fittingnya enak banget, dia kecil, mungkin untuk beberapa orang enggak ya, karena dia nozzle lumayan panjang, tapi dengan ganti ear tips, gue dapetin fitting enaknya. Ringan banget di kuping gue, lalu secara tuningan planar dia tipe yang masih V-shape, sub bass-nya maju, vokal atasnya rada maju, upper mid-nya, dan treble-nya itu cukup berasa natural, impact fun-nya masih dapat, gigitan alt treble-nya masih ada, tapi ini V-shape yang nggak terlalu nyerang. Jadi kayak bayangin S12, gue kan emang udah dulu suka S12 ya. Ini versi lebih kalem, versi lebih nonjok bass-nya, dan versi lebih natural dengan fitting dan bobot lebih ringan. Jadi ya makanya itu gue suka banget RT Titan ini, walaupun ini salah satu planar yang bisa dikategorikan murah kalau misalnya dibanding yang lain. Lalu kemudian gue suka banget jadi pakai emang ini ya, nggak bikin ngantuk. Lalu kemudian di ranking 5 ada A-Full 5+2. Ini salah satu IM yang lagi-lagi cukup baru, cuman fittingnya gue sangat suka. Dengan 7 driver dia bisa bikin fitting sana kesini luar biasa. Mungkin jadi gue nggak ada masalah sama fitting ini. Fittingnya udah kayak fit like a glove, bener-bener plek, nemplek, itu enak banget di kuping gue dan nggak pernah capek. Kelemahan yang gue rasa di A-Full 5+2 ini adalah kadang gue ngerasa mid bass-nya kebanyakan, sementara selera gue lebih ke sub bass. Jadi kadang gue pengen kecil sedikit mid bass-nya, serta di bagian upper mid range-nya itu kan rada rata gitu, lower mid upper mid range-nya nggak terlalu tinggi loh, dia rada rata begitu. Gue ngerasa kadang-kadang kontras transisi dari lower mid range ke upper mid range kurang terasa. Jadi ketika penyanyinya itu teriak dari bait lo, dia nyantai misalnya gitu, waktu refrain biasanya teriak. Di sini sama energinya itu, perpindahan energinya kurang berasa, tetap berasa landai aja. Itu doang kelemahannya, tapi overall very solid produk, gue suka banget fitnya. Lalu separasinya, kelengkapan frekuensi juga udah bagus, cuman gara-gara kontras lower mid upper mid sama selera gue terhadap mid bass aja, gue tempatkan ini di posisi kelima. Kemudian di posisi keempat sekarang IM yang gue belum review, tapi malah ternyata gue suka banget. Ini adalah Zigat Odyssey. Nah ini gue bilang, makanya mahal murah tuh nggak menentukan sukanya gue terhadap ini. Karena ini sebenarnya jelas lebih murah dibanding Estrella. Estrella kan 4,5 juta, ini sekitar 3,3 juta. Nah tapi secara tuningan dan overall gue betah makainya, gue jelas lebih suka ini. Bahkan nih gue tempatkan di ranking keempat. Sekali lagi ini adalah tuningan meta zaman now. Kalau misalnya kedua frekuensi responsnya sebenarnya mirip banget sama Keybears KE4. Tapi bedanya ini punya bass yang lebih gede, ditambah dengan upper treble yang lebih turun. Tapi in the real life-nya memang bass ini lebih besar, tapi kualitas bassnya lebih bagus. Hentakannya, recovery bassnya itu lebih terasa, dan juga kontras lower mid to upper mid-nya lebih terasa di sini. Jadi vokal lebih clear, lebih jelas, lebih impactful, resolusi juga lebih terasa di sini. Tapi sayangnya di upper treble-nya itu kurang airy, beda sama KE4. KE4 tapi tetap berasa walaupun lebih airy, resolusinya kurang. Jadinya gue menempatkan ini lebih tinggi, dan secara fitting sama gue juga lebih suka ini. Makanya ini gue lagi sering banget pakai sekarang ini. Tunggu reviewnya nanti mungkin ya, atau nggak tahu setelah ketika gue post ini apakah sudah diupload reviewnya. Tapi gue suka banget Zigat Odyssey ini, bahkan ini bisa dibilang Zigat favorit gue. Walaupun gue ada review yang lebih mahal seperti Arete ataupun Estrella. Karena Arete ataupun Estrella gue nggak bisa pakai lama-lama. Sedangkan yang ini tuningannya bener, bassnya asik, vokalnya asik, treble cukup asik, fittingnya asik, kemudian imagingnya mantep. Ya simply ini yang paling, bukan yang paling wah, tapi secara gue dengerin terus-menerus, ini yang paling betah dibandingkan Zigat-Zigat lain. Lalu kemudian di ranking 3, ini udah top 3 ya. Tadi gue bilang kan,
Gue kira Arctic Titan planar favorit gue tahun ini, taunya enggak. Sejak kedatangan kakaknya, secara harga ya, secara umur sih lebih muda, yaitu Arctic Titan Pro. Dimana ayam ini sebenarnya juga punya masalah yang sama Arctic Titan biasa, yaitu fitting pertama di ear tips bawaan yang sama buat gue bikin suaranya lumayan mendem. Tapi setelah gue ganti pakai SpinFit W1 ini no problem sih. Gue ngerasa ini versi planar yang nyaris paling rapih mungkin yang gue pernah denger. Bassnya gede tapi hentakan mid bassnya asik banget, punch-nya mantep, recovery-nya juga bagus, impact-nya bagus. Lalu upper mid-nya itu nggak terlalu maju, tapi ini upper mid-nya jujur aja, gue kadang pingin sedikit lebih kontras lower mid to upper mid-nya seperti tadi. Agak ngingetin gue sama A-Full 5 Plus tuh ya, karena landai di upper mid lower mid-nya itu, gue pingin sebenarnya sedikit ada naik dikit lagi di upper mid sedikit, mungkin 2 desibel aja, biar vokalnya lebih extended. Tapi so far sih ya untungnya masih bisa gue okoken aja, karena sebenarnya dia punya upper treble yang naik juga, upper treble-nya yang bikin sensasi hentakan vokal dan breath dari vokalnya lebih terasa. Jadi ya yes, gue sekarang lagi paling sering pakai planar ini, Arctic Titan Pro. Tadinya gue kira Arctic Titan, ini arahnya lucunya beda sama Arctic Titan, dimana Arctic Titannya lebih V-shape, lebih sama mungkin lebih fun untuk, bukan lebih fun ya, lebih maju vokal untuk beberapa orang yang suka vokal mungkin bakal lebih suka Arctic Titan biasa. Cuman karena gue sekarang lebih suka frekuensi yang lengkap, ini kayak upper mid-nya turunin, sub bass-nya turunin, mid bass-nya sedikit naikin, lalu kemudian upper treble naikin, jadi bikin frekuensi Arctic Titan Pro lebih lengkap. Walaupun gue nggak bisa bilang ini totally upgrade dari Arctic Titan karena arahnya berbeda. Makanya dua-duanya gue masukin di sini karena arahnya berbeda, gue masih bisa enjoy dua-duanya. Cuman untuk selera gue yang sekarang, gue sekarang lebih sering pakai Arctic Titan Pro karena impact, resolution, dan juga overall frekuensinya lebih lengkap gue dapetin di Arctic Titan Pro ini. Sekali lagi ini juga gue belum review, tunggu aja nanti reviewnya, atau nggak tahu apakah gue udah upload reviewnya ketika nanti gue upload video ini. Lalu kemudian top 2 gue ini gue galau banget sebenarnya. Jadi mungkin tergantung definisi, bisa kebalik-balik. Karena sebenarnya gue selalu pakai ini, nyaris setiap hari mungkin gue pakai ya. Kenapa gue tempatkan ini yang kedua? Sebenarnya kalau secara suara yang rank 2 ini sebenarnya tuningan paling gue suka. Paling gue enjoy, paling gue bisa pakai lama-lama. Cuman masalahnya kalau pakai ear tips bawaan dan juga kabel bawaan itu loyo. Langsung aja gue ngomong Moondrop Dusk. Ayam ini baru gue suka, luar biasa suka setelah gue ganti kabelnya sama gue ganti ear tipsnya. Karena gini, masalahnya ear tips bawaannya itu spring tips yang gue nggak ngesil gitu. Jadi dari awal tuh nggak ngesil. Kalau misalnya gue pakai spring tips, itu suaranya tipis banget. Jadi gue simply ganti banyak lah, kayak mau Final Type E, mau AET08. Ini gue pakai ear tips bawahnya Zigat yang size S ya sebenarnya, size S ya. Ini oke banget sama Audi gue. Cuman masalah satu lagi adalah kabelnya, karena gue ngerasa Moondrop Dusk ini sebenarnya lengkap banget frekuensinya dari sub bass to upper treble dan luar biasa rapi. Jadi kalau misalnya kalian bahkan lihat frekuensi responsnya udah nyaris kayak penggaris gitu. Karena saking rapihnya dia mengikuti IF 2020 ya, nyaris benar-benar rata kalau misalnya kita di matchingin. Masalahnya kalau misalnya pakai kabel bawaannya itu cuma 2, DSP sama single ended. Nah DSP itu colok ke HP, sementara gue jarang pakai HP gue untuk nyetel musik. Gue lebih suka pakai di HP, jadi harus analog dong. Nah kabel analognya cuma dikasih 3,5 mm. Dimana kalau pakai single endednya, impactnya itu berasa rada loyo. Jadi udah frekuensinya lengkap semua, tapi lemes, jadinya agak boring. Nah gue simply ganti balance, pakai kabel balance. Literally sih sebenarnya kabel balance di koleksi gue banyak yang cocok, kayak pakai kabel VGC Airs lah, pakai bahkan kabel SIM Gold LC7 lah, atau pakai apalah. Ini gue simply sekarang lagi pakai kabel bawaannya Binary Acoustic Dyna Quattro, cuman gara-gara secara tampilan aja kayak rustic darknya gitu nyambung. Tapi sebenarnya bukan karena suaranya sih simply ganti kabel balance, mau kebanyakan kabel balance apapun itu udah bisa mengeluarkan energi dan impactnya. Dan setelah energi impactnya naik, fittingnya juga bener. Ini jadi sebenarnya ini favorit gue sih. Suaranya tuh bener semuanya, mau bass, vokal, treble semuanya rapi, nggak ada yang shouty, nggak ada yang kegedean bass atau mid bass ataupun sub bassnya. Semuanya rapi ujung ke ujung, tapi energinya tetap dapat, hentakan tetap dapat ya. Simply ini masalahnya tuh harus diganti kabel dan ear tipsnya, jadi bikin gue mendorongkan ke
posisi 2. Tapi ya kalau misalnya lu bilang, Bang nggak apa-apa itu posisi 1 aja, ya udah nggak apa-apa silahkan. Kalau misalnya kamu anggapnya ini number 1 gue. Cuman ya gue menempatkan simply gara-gara itu. Oh ya satu lagi, ini housingnya cukup gede. Jadi setelah gue pakai sebutlah 3 jam ke atas itu mulai agak berasa pegel. Itu aja sih. Tapi selain itu sebenarnya udah enak. Jadi number 1 gue sekarang, karena gue berapa kali pun setelah dengar yang lain, gue ambil lagi ini karena gue pengen ngerasain clarity-nya lagi. Setelah gue nyobain yang lagi, review lagi, gue selalu ambilin lagi karena gue kangen sama clarity-nya dia dan betapa dia frekuensinya lengkap. Sekali lagi, ini bukanlah barang yang mungkin gue bisa rekomendasikan ke semua karena ini sebenarnya secara suara on the analytical side. Dia nggak terlalu musical, dia nggak terlalu fun, dia juga nggak terlalu warm, nggak full bodied, tapi lengkap banget, luar biasa frekuensinya. Dan kalau misalnya kalian fittingnya salah sedikit, ini mungkin bisa lumayan agresif di area treble. Tapi ya ternyata masih masuk toleransi gue. Dunu DK3001 Braindance. Beda sama Moondrop Dusk yang harus gue ganti-ganti kabelnya dan eartipsnya. Dari awal gue pakai kabel bawaannya, pakai eartips bawaannya, mau yang single ended, mau yang for balance, gue udah suka sama ini. Jadi ya karena itulah gue menempatkan Dunu DK3001 Braindance ini di posisi number 1. Tapi ya gitu, gue sebenarnya kalau secara sehari-hari gue selalu pakai ini berdua sih, tinggal tergantung mood gue kemana, mau yang lebih clarity atau mau yang tuningannya paling oke. Tapi di sini gue harap kalian ngerti ya, kenapa gue bikin video ini. Karena gue menunjukin aja bahwa kadang kalau gue setuju kalau misalnya kita ngomong dari price point, dari level harga itu semakin mahal, umumnya teknikalnya semakin baik, maka levelnya semakin tinggi juga kalau dilihat ranking list gue. Itu betul. Cuman kalau selera gue, masalahnya kan ada subjektivitas gue seperti fitting dan juga tuning. Dimana tuning seperti Moondrop Dusk ini dan fitting seenak ini, yang walaupun rada capek pakai setelah lama-lama ya, ini gue benar-benar nggak bisa dapetin di harga-harga yang lebih mahal. Dan bahkan sama seperti ini, DK3001 Braindance ini, gue udah cobain yang lebih mahal, gue punya lebih mahal juga. Gak ada yang seperti mereka berdua. Dan beberapa IM lainnya, bahkan ranking 3 gue cuma $100 harganya, sementara yang lain-lain ranking bawah-bawahnya ada yang 4 juta, 5 juta, dan beberapa lain macamnya. Intinya harga itu walaupun umumnya menentukan level teknikal atau mungkin level bagusnya suara dalam penilaian gue, tapi secara selera gue, secara sukanya gue itu nggak ada hubungannya. Makanya nanti untuk video selanjutnya yang best of the best IM Reward 2024 mungkin gue bakal keluarin kategori personal choice karena personal choice-nya udah dari video ini. Jadi gitu aja. Thank you for watching. See you next time. Dah, apa produk favorit lu 2024 ini? Bye bye.